Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Metik dalam tajuk politik embongan. Oke, semoga sehat semua ya. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol santai. Kita sangat berterima kasih ya dengan dua pilar organisasi keberagamaan kita, baik dari Muhammadiyah maupun dari NU ya. Yang keduanya notabene adalah ormas dari keberagamaan yaitu Islam. Namun demikian tentunya kita juga mengharap untuk saudara-saudara kita yang lain ya bisa ikut bergabung di dalamnya ya untuk memberikan dukungan yang sama ya, bahwa masalah itu kan sebetulnya masalah tanah di Rempang itu ya yang sangat miris sekali ya, itu harus diselesaikan dengan cara tutup, jangan dilanjut. Jadi nggak ada negosiasi begini begitu, nggak ada. Ya sudah, biarkan itu menjadi hak milik saudara kita ya, dari saudara-saudara Melayu kita yang ada di sana. Ya. Ini supaya didengar oleh stakeholder penguasa dari mulai presiden sampai ke bawah. Itu kan terlibat semua itu. Keputusannya itu kan ada di presiden. Presiden sebagai pimpinan tertinggi kok. Soal nanti TNI, Polri itu kan tinggal perintah saja. Maka Kapolrinya, Pangapnya juga harus bertanggung jawab itu nanti. Ya, terutama presiden bersama menteri-menterinya kalau ngomong itu pokoknya yang jujur itu kosong apa ada manusianya atau enggak gitu loh. Ya. Semoga ini menjadi yang terakhir lah, jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Apa artinya kita merdeka kalau rakyatnya masih diperlakukan seperti itu di tanahnya sendiri loh. Itu warisan nenek moyang dia. Kan harusnya dihormati gitu. Ya, harusnya dihormati. Dulu ya bapak moyang kita ya, mereka para pejuang-pejuang dengan darah dan air mata ya, saling bahu membahu ya untuk mewujudkan sebuah negara yang disebut Republik Indonesia. Itu nggak pernah bercita-cita, kenapa lu bikin negara? Untuk menyenangkan investor, itu nggak ada. Negara ini dibikin bukan untuk menyenangkan investor, tapi untuk menyenangkan hati rakyat. Rakyatnya itu menjadi starting point-nya, menjadi triggernya. Bukan investor. Jadi jangan bikin air mata rakyat itu menetes, kan kasihan gitu. Ya jelas saja kalau diadu lapangan, rakyat nggak bawa apa-apa. Yang TNI, yang Polri, yang apa meneh gue, Satpol diperlengkapi alat pelindung ini itu segala macamnya, gas air mata. Yang dilawan itu loh, rakyatnya itu saudaramu dan tidak posisi yang berimbang. Yang satu nggak bawa apa-apa, satu diperlengkapi dengan perlindungan seperti itu. Kan ya malu. Jangan ya, jangan begitu ya. Jadi aku akan menyentuh kalian semua stakeholder yang ada dalam keputusan-keputusan itu yang di Rempang itu, yang sampai terjadi peristiwa itu ya. Aku akan menyampaikan kepada kalian dari sisi agama aja lah ya. Sisi agama. Kita kan ini bangsa yang punya agama. Ya, bukan yang tidak punya agama. Ya, kita ini bangsa yang punya agama. Benar negara kita bukan negara agama, tapi ini negaranya orang yang punya agama.
Ya, gue coba menjelaskan itu supaya itu bisa menyentuh hati nurani kalian. Manusia itu kan, selama dia manusia kan, hati nurani itu harus kita berdayakan. Itu, ya. Gue tidak akan bahas dari yang lain-lain lagi, ya. Gue mau bahas dari agama saja. Ya. Dari Islam, dari Kristen. Karena mayoritas di kita adalah Islam dan berikutnya Kristen. Ya. Apa kata agama yang disampaikan untuk kita? Ya. Ini, ya. Hadis dari Kanjeng Nabi. Ya. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya 7 lapis tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba, itu yang Islam. Ini agama kita ngajarkan seperti ini. Sesuai enggak dengan keputusan yang kamu ambil? Sehingga saudara-saudara kita di Rempang diperlakukan seperti itu. Ini Nabi kita bilang begitu. Kalau mau melakukan itu, oh iya ya, agama gue melarang enggak ya? Gitu loh. Gue bacain lagi supaya lu dengar semua. Ya. Hadis Kanjeng Nabi. Barang siapa mengambil sejengkal, kagak ribuan meter, nggak ratusan meter, nggak hektaran. Itu berapa luas Rempang tuh yang mau dipatok-patok gitu? Tanah orang kok dipatok-patok. Lu merasa punya enggak? Ini kata Nabi kita, ya, sejengkal tanah secara zolim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya 7 lapis tanah. Peok nggak lu? 7 lapis tanah dikalungkan di leher lu, peok nggak? Keputusan itu harus dipertimbangkan. Berpihak kepada rakyat apa enggak? Kalau enggak, ya untuk apa? Negara ini dibangun untuk menyenangkan rakyat, bukan untuk menyenangkan investor. Nggak ada urusan sama investor. Investor itu pikirannya itu ya, bisnis orientednya itu ya untung. Namanya investor. Tapi kan kita tanyalah pada leluhur kita. Cari beritanya. Apa ada? Ayo kita bikin negara untuk apa? Untuk nyenang no investor gitu ada? Kan nggak ada. Ya untuk menyenangkan rakyat. Orang kita yang berjuang kok. Ya, sudah aku ingatkan loh ya. Kalian mestinya ngerti lah. Ya, ini hadis sahih ini. Ya, bahwa barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zolim, ya, maka kelak akan dikalungkan kepadanya 7 lapis tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Sekarang tinjauan kita dari Bible, ya. Ya. Itu ada di kitab, ya, Ulangan 27:17, ya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Nggak boleh tanah dipatok-patok punya mbahmu apa? Itu punya orang, harus dihargai, ya. Dikatakan di sini dalam Ulangan 27:17, ya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Coba gimana itu? Ya. Di kitab 19:14, ya. Ini kitab apa ini? Kejadian atau Ulangan? Gue nggak copy ini ya. Tapi substansinya saja gue bacain sama lu, ya. Ini untuk yang Kristen-Kristen ini, ya.
Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Stressing point-nya apa? Jangan menggeser batas tanah sesamamu. Ya. Jadi dua, agama ini melarang, jangan bermain-main dengan batas tanah. Hargai hak orang lain. Ya, gue memang sengaja mengajak kalian dalam perspektif teologis keberagamaan, karena harapan gue hati nurani kalian bisa diajak ngomong lah. Jangan keraskan hatimu. Karena apa? Akhirnya kita kembali ke tanah. Jangan main-main sama tanah. Itu orang Jawa itu punya sebuah kepercayaan ya. Itu nggak berani macam-macam sama tanah. Karena kita akan kembali ke tanah. Kalau nanti tanah nggak mau terima kita, jasad lu bau bangkai seperti apa yang terjadi di Turki sana. Bagaimana Kemal Atatürk dimasukkan ke dalam tanah, nggak bisa. Akhirnya karena rewel, dicor itu. Coba. Kita semua mau mati. Ingat. Mati nanti masuk ke tanah. Kalau kamu main-main sama tanah, tanah nggak mau terima jasad itu jadi bangkai, bau semua. Maka dari ini semoga bisa mengingatkan ya untuk kita semuanya lah ya. Semoga tidak terulang lagi ya kasus-kasus seperti yang di Rempang dan dimanapun. Sudahlah itu menjadi yang terakhir di negeri kita. Semua orientasinya yang dilakukan dalam menjalankan pemerintahan ini adalah harus rakyat. Rakyat oke nggak? Rakyat oke jalan. Rakyat nggak oke ya sudah. Memang negara ini kita bentuk untuk nyenang no rakyat kok, bukan nyenang no investor. Oke, sampai di sini dulu bukan mampir ngombe. Sampai di sini dulu kajian kita dalam politik embongan ya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil sehingga di negara Indonesia Nusantara tercinta ini ada damai yang di antara kita. Saling senyum, saling sapa, bukan saling memandang dalam kebenciannya masing-masing ya. Semoga ada damai di antara kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.